selamat datang kembali di materi kali ini. Kita akan membahas tentang supply chain management atau yang biasa dikenal dengan manajemen rantai pasok dan peramalan. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu tentang supply chain management. Nah, pada hakikatnya untuk menyediakan produk yang murah, kemudian juga berkualitas dan proses penyebarannya itu cepat, itu tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan aja. Nah, tetapi di sini dibutuhkan peran serta dari supplier atau pemasok, kemudian perusahaan transportasi, dan jaringan distributor gitu. Jadi logikanya gini, kita itu untuk menyediakan produk kemudian bisa diterima oleh masyarakat dengan cepat, otomatis kita butuh rekanan dengan beberapa pihak. Nggak bisa kita cuman powerful di usaha kita aja gitu maksudnya. Jadi kita tetap membutuhkan supplier, kemudian perusahaan untuk transportasi, entah transportasi dari pemasok ke kita ataupun kita ke pelanggan ataupun dari kita ke mitra atau mitra ke kita. Nah, seperti itu. Dan berikut dengan jaringan distributornya. Karena ya kalau kita bisa menghasilkan sebuah produk tetapi ternyata tidak tersebar atau tidak laku dengan baik dan cepat ya buat apa gitu kan. Nah, kesadaran akan adanya produk yang murah, kemudian cepat, dan berkualitas inilah yang akhirnya melahirkan konsep baru pada tahun 90-an, yaitu supply chain management. Nah, supply chain di sini itu adalah jaringan-jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Nah, yang dimaksud dari jaringan perusahaan-perusahaan di sini itu ya eh, stakeholder yang tadi kayak supplier itu kan juga perusahaan ya. Nah, terus kemudian jaringan distribusi, kemudian perusahaan transportasi gitu loh. Jadi tidak hanya sebatas perusahaan kita aja, tetapi juga perusahaan yang menjadi mitra atau rekanan dari kita itu secara bersama-sama pada akhirnya bekerja untuk menciptakan dan juga mengantarkan produk kita atau ya bukan produk saya ya, tapi produk kita semua ke tangan pemakai akhir. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, kemudian pabrik itu sendiri, distributor, kemudian toko atau retail yang menjual produk kita, dan perusahaan-perusahaan pendukung seperti jasa logistik atau yang buat transport itu loh. Dari misalkan kita pabriknya ada satu, tapi jaringan distributornya ada banyak. Nah, itu nanti bagaimana mekanisme untuk logistiknya. Terus kemudian kalau misalkan kita pabriknya ada satu, tapi warehouse-nya tersebar di beberapa tempat. Nah, dari warehouse itu kemudian menuju tempat distribusi atau distributor itu bagaimana logistiknya. Nah, kayak gitu ya. Itu eh, jadi sekali lagi bahwa supply chain itu tidak hanya menangani internal di perusahaan kita saja, tetapi juga sama pihak-pihak yang terkait untuk mengantarkan atau intinya gimana caranya produk ini tuh bisa kita ciptakan terus diterima sama masyarakat dengan cepat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, perubahan paradigma dalam persaingan bisnis itu juga berubah ya. Jadi dari single alone competition itu menjadi network competition. Jadi udah nggak model lagi aku saingan sama kamu, tetapi modelnya kita saingan sama kalian gitu.
Nah, kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait atau yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan gitu. Jadi kondisi di mana kita harus saling bekerja sama, akhirnya melahirkan konsekuensi bahwa kita harus mempunyai strategi baru nih terkait dengan pengelolaan koordinasi ya antara permintaan sama pembuatan. Jadi pembuatan produk itu atau distribusinya gitu. Nah, ini dikenal dengan rantai pasokan. Nah, persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Nah, ini akhirnya kita tahu ya fenomena-fenomena yang saat ini itu tidak hanya katakanlah kalian memiliki satu pandangan tentang perusahaan fashion gitu. Jadi sekarang ketika saya misalkan ingin mempunyai sebuah usaha fashion, saingan saya itu tidak hanya Anda yang juga mempunyai eh, perusahaan fashion, tetapi gimana caranya misalkan saya bisa bekerja sama dengan mitra yang sama kayak punya kalian. Jadi misalkan kalian itu ngambil barang kainnya dari pasar Klewer misalkan. Nah, pada akhirnya saya akan mendapatkan rekomendasi, oh ternyata kain yang bagus dan murah itu adanya di di pasar Klewer. Nah, ketika saya nanti sampai ke pasar Klewer, saya akan tahu tuh supply chain manajemennya kayak apa. Oh, ternyata yang membuat adalah PT ini, di mana PT ini yang memproduksi benangnya itu adalah PT sana, kemudian yang memproduksi warnanya itu adalah bagian sana, dan bahkan desainer atau kayak yang buat motif tekstilnya itu pun juga akhirnya saya incer gitu gitu. Jadi kadang persaingan itu tidak hanya antara perusahaan dengan perusahaan ya, tapi mungkin ada supplier dengan supplier kan. Misalkan gini, ketika kalian berlomba-lomba untuk mempunyai sebuah perusahaan fashion, ada loh yang mungkin salah satu di antara kalian yang dia itu tidak ingin memiliki perusahaan fashion, tetapi ingin menjadi salah satu mitranya. Misalkan saya suka banget nih desain atau membuat pola sebuah kain gitu atau membuat desain motif sebuah kain. Nah, otomatis saingan kalian siapa? Kan bukan perusahaan fashionnya, tetapi dari mana perusahaan fashion itu mendapatkan motif itu kan gitu. Nah, jadi eh gambarannya seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada 3 macam hal di sini yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, kemudian informasi, dan keuangan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi arus baik yang ke pelanggan maupun ke pemasok itu sama-sama ada 3 macam hal yang harus dikelola, yaitu material, informasi, dan keuangan. Nah, keuangan di sini untuk yang ke sana menuju ke pelanggan, finansial itu adalah invoice, tagihan gitu ya, atau term pembayaran, mekanisme, kemudian SOP, kemudian aturan dalam pembayaran itu seperti apa gitu. Nah, kemudian material meliputi bahan baku, komponen, dan produk jadi kita kan biasanya pesen bahan baku dari supplier. Nah, itu masuk kan ke toko. Nah, kemudian diolah menjadi sebuah produk setengah jadi. Nah, kemudian akhirnya menjadi produk jadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang paling penting dan akhirnya membutuhkan sebuah sistem itu adalah informasi, di mana informasi di sini mencakup kapasitas gitu kan, kemudian status pengiriman sama quotation. Nah, quotation itu apa? Coba kalian cari sendiri di Google. Udah lengkap dan banyak sekali penjelasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya
Untuk yang ke sana, ke supplier, finansial jelas pembayaran ya, karena kan kita pesen ke sana otomatis kita bayar, jatuhnya utang gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya material, ada retur, recycle, atau repair. Jadi, misalkan ada beberapa barang yang cacat atau itu tidak layak untuk kita teruskan produksinya ke konsumen, nah itu dikembalikan ke supplier. Nah, kemudian informasi yang dibutuhkan itu seperti order atau permintaan dari pelanggan yang biasanya diperhitungkan oleh bagian penjualan atau bagian pemasaran. Nah, kemudian peramalan, kemudian sama RFQ dan RFP. Nah, ini apa namanya? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan kalian searching sendiri untuk RFQ dan RFP. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari supply chain ini, nah ini saya ambil dari berbagai sumber gitu ya. Di sini dicontohkan dari penjualan sebuah router diperlukan pendapatan sebesar $60. Nah, rantai pasokan itu akan menimbulkan biaya-biaya seperti biaya informasi, arus informasi gitu ya, arus informasi yang dibawa dari marketing sampai ke pemasok. Nah, kemudian penyimpanan, kemudian transportasi, penyimpanan jelas ya. Kita dulu pernah belajar soal apa distribusi bahwa biaya penyimpanan itu tetap ada mengingat barang-barang yang dari supplier dan barang-barang yang sudah jadi dan perlu didistribusikan itu perlu gudang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biaya transportasi, kemudian biaya komponen dan biaya perakitan dan yang lain-lain, biaya macam-macam lah. Masih ada maintenance juga kan. Nah, kemudian keuntungan rantai pasokan itu diambil dari $60 tadi dikurangi jumlah biaya-biaya yang ada. Nah, keuntungan rantai pasokan atau total laba itu dibagikan di semua tahap rantai pasokan. Nah, keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahap individu. Nah, misalkan kalian pernah iseng-iseng menghitung laba dari sebuah apa namanya ya, sebuah toko atau sebuah usaha fashion gitu ya. Wah, ini kalau misalkan saya dapat kain segini semeter, terus saya jahit sendiri, ini tuh harusnya biaya 100.000 itu udah dapet ya. Tapi kenapa ya orang-orang itu menjual kok sampai 300.000 sampai 400.000 gitu ya? Karena memang margin dari keuntungannya itu diperhatikan untuk supply chain manajemennya itu. Jadi bukan keuntungan untuk ownernya, tetapi dia kan juga harus membayar pemasok, kemudian dia harus membayar orang, SDM. Nah, terus kemudian dia belum juga membayar untuk biaya desainnya, kemudian biaya penjualan atau adminnya dan macam-macam ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan kalau kalian bikin baju sendiri dihargai 100.000 itu menurut kalian labanya udah banyak gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena untuk menentukan margin itu memang ada biaya-biaya lain yang harus dipertimbangkan. Nah, ini kenapa salah satu alasan gitu ya, kenapa kok supply chain ini memang sangat diperhatikan oleh para perusahaan. Karena kalau mereka tidak bisa memanajemen supply chain-nya dengan baik, informasinya kalang kabut, pemesanannya itu jadi nggak pas, pembuatannya juga jadi nggak pas, dan akhirnya barang menumpuk dan tidak terjual. Atau kalau nggak gitu kalah sama pesaing karena kita tidak bisa menghemat pengelolaannya ya. Kita tidak bisa menghemat komunikasinya gitu loh. Seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu bahwa pelanggan di sini merupakan sumber pendapatan. Nah, sumber biaya itu adalah arus informasi, kemudian produk dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. Nah, MRP yang efektif adalah
manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. MRP itu material resource planning, perencanaan sumber daya. Jadi bisa di flashback sama materi sistem informasi sumber daya. Nah, terus kemudian ada nih beberapa masalah yang dijumpai pada supply chain. Yang pertama, rantai pasokan itu mendadak bisa jadi sangat panjang gitu ya, karena melibatkan banyak sekali mitra internal dan eksternal, di mana mereka itu terletak di tempat yang berbeda. Nah, bahan dan informasi itu harus mengalir di antara beberapa entitas. Nah, proses transfer ini bisa terlambat dan rawan kesalahan terutama ketika ditangani secara manual. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin pernah kerja di sebuah pabrik gitu ya. Pabrik itu kan biasanya ada permintaan permintaan dari customer dalam jumlah yang besar. Kemudian kan itu harus diadakan dulu. Kalau misalkan bahan bakunya nggak ada, kita harus pesan ke pemasok dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan transfer data atau informasi mengenai jumlah, kemudian berapa yang sudah diproses, berapa yang sudah jadi, kemudian berapa yang sudah terdistribusi, kemudian berapa yang baru diproses dari barang mentah menjadi barang setengah jadi. Kalau semuanya itu dilakukan secara manual, ini bisa terjadi kelambatan ya, dan otomatis biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal dan rawan sekali dengan kesalahan. Nah, perusahaan itu dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini karena yang namanya penjualan itu kan pasti ada titik rendah dan ada titik tingginya. Nah, supaya pemasok kita itu tidak kewalahan gitu ya untuk apa namanya, tidak terlalu kewalahan dalam memenuhi request atau permintaan kita. Nah, di sini perusahaan itu bisa melakukan peramalan terlebih dahulu. Kira-kira akan terjadi lonjakan pesanan untuk jenis A itu di bulan apa, misalkan seperti itu. Supaya bisa dipesen jauh-jauh hari gitu. Nah, kurangnya infrastruktur logistik yang menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Nah, jadi kita udah dicepetin untuk buat barang, tapi logistik dari pemasok ke kita kurang infrastrukturnya, atau kebalikannya, barang udah jadi di kita nih, tapi untuk logistik ke distributor itu nggak ada. Nah, akan menimbulkan ketidakpastian sebenarnya produk ini bisa dikirim kapan sih ke customer gitu. Nah, kemudian masalah kualitas bahan dan komponen yang dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Nah, kemudian perusahaan IC murni ini cenderung memiliki banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Nah, karena dia memiliki jasa logistik eksternal, otomatis karena di luar lingkungan perusahaan kita nggak bisa terlalu banyak ngatur dan kita tidak terlalu banyak menekan juga ya. Jadi karena modelnya eksternal ya, itu akan mendatangkan lebih banyak masalah daripada internal. Karena kalau internal kita bisa mengikat dengan aturan dan lain sebagainya ya. Kita memantau kan juga gampang, tapi kalau eksternal beda lagi ceritanya. Nah, kemudian untuk tantangannya, yang pertama itu adalah kompleksitas struktur supply chain. Jadi,
Karena di sini kan mitranya itu internal dan eksternal ya, jadi kan bisa dibayangin kompleks banget siapa aja yang, terlibat gitu ya, macem-macem orangnya, macem-macem karakternya, macem-macem gaya pembayarannya, macem-macem budaya, dan macem-macem bahasanya. Nah, contoh kompleksitas internal nih antara bagian marketing dengan produksi. Jadi, marketing itu kan dia sebagai garda terdepan dalam sebuah usaha. Nah, seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan itu tanpa ngecek secara baik kemampuan produksi, sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Jadi, kalau produksi itu idealnya satu hari bisa memproduksi 100, eh ketika ada pemesanan 1.000 yang seharusnya itu selesai dalam waktu 10 hari, dia menyanggupi jadi 7 hari. Nah, kayak gitu. Nah, di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan yang mendadak gitu. Jadi, mereka kan nggak cuma melayani satu permintaan ya kan. Mereka juga harus mengcover kebutuhan yang lain. Maksudnya request atau permintaan dari usaha yang lain gitu. Nah, akhirnya mereka akan menjadi lebih resisten. Katakanlah gini, dulu sumber daya manusia 50 cukup, untuk ini jadi nggak cukup nih, sementara kita kan harus tetap profesional gitu ya. Akhirnya nambah 10 gitu. Ternyata lonjakan permintaan itu hanya terjadi di bulan itu. Nah, di bulan yang lain enggak. Lah kan jadi rugi kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada kalanya kita padat banget lembur-lembur sampai 24 jam gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita bekerja itu tidak nyampe jam kerja, malahan biasanya jam kerja itu ada 8 jam, kita kerja itu paling cuma 4 jam. Nah, modelnya seperti itu deh akhirnya. Nah, kalau yang eksternal itu contohnya seperti ini. Jadi supplier itu menginginkan pemesanan produk itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan itu nggak berubah. Jadi konsisten. Kalau pesen itu jangan mendadak, dan kalau sudah pesen itu jangan ditambahin dan jangan dikurangin. Gitu. Nah, supplier itu juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai. Jadi, kalau misalkan saya memproduksi sebuah baju, nah, supplier kain saya ketika mereka sudah merakit, membuat sebuah kain, pengennya kainnya itu cepat masuk ke gudang saya gitu, bukan terus udah biar di kamu aja, nanti tak ambil kalau saya butuh. Nggak bisa kayak gitu ya, karena akan memenuhi biaya penyimpanan dari supplier. Nah, kemudian di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah. Jadi misalkan kalau jumlahnya kurang, bisa dikurangi gitu ya. Kemudian spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Jadi misalkan saya pinginnya maju nih Mbak, seminggu harus dikirim. Suppliernya bisa gitu. Jadi ini kompleksitas untuk eksternal perusahaan ya. Perusahaan maunya fleksibel, tapi supplier nggak mau, maunya konsisten gitu. Nah, perusahaan juga menginginkan supplier itu mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas yang kecil-kecil. Jadi sebagian dikirim. Jadi sebagian dikirim, terus kemudian perusahaan punya waktu untuk mengolah, kemudian jadi, kemudian nanti ditransfer lagi sedikit gitu. Nggak langsung banyak blek kan, karena itu akan memenuhi gudang juga ya. Ya itu tadi loh, balik ke biaya penyimpanan soalnya. Nah, kemudian selanjutnya tantangan kedua itu adalah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini akan menimbulkan ketidakpercayaan diri dari rencana yang dibuat. Nah, akibatnya perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi.
Nah, sumber ketidakpastian ini adalah yang pertama, jelas ya, ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman harga, kualitas maupun kuantitas. Nah, ketidakpastian internal yang bisa menyebabkan yang bisa disebabkan karena misalkan mesinnya tiba-tiba rusak atau mesinnya bekerja secara tidak sempurna, kemudian tenaga kerja yang profesional gitu ya mungkin lagi cuti atau resign, serta waktu maupun kualitas produksinya. Nah, kemudian di sini supply chain versus supply chain management. Kalau supply chain itu memang adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Nah, kalau SCM atau supply chain management itu adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolanya. Nah, pendekatan yang ditekankan dalam SCM ini adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Nah, karena kan SCM ini dia menangani mitra-mitra tadi loh kayak pemasok, jaringan distribusi, logistik gitu ya. Jadi memang harus terintegrasi dan berkolaborasi ya karena menghubungkan lebih dari satu perusahaan. Nah, ini ya untuk SCM itu adalah seperti ini, rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif supaya persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat ke lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat sehingga biaya keseluruhan sistem itu dapat diminimalkan selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan yang diperlukan oleh customer. Nah, kemudian ada komponen supply chain management. Nah, ini jadi supply chain itu ada tiga. Yang pertama upstream. Nah, upstream ini tuh aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka terhadap kepada para penyalur mereka. Nah, aktivitas utamanya itu adalah pengadaan. Jadi informasi itu diterima oleh marketing gitu, itu dari customer. Jadi modelnya customer itu pesen, kemudian baru kita pengadaan gitu. Itu untuk upstream. Nah, ini lanjutannya ya. Contohnya seperti pabrik perakitan di sini sebagai fokus dari rantai pasokan itu adalah memasok bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses, misalkan logam seperti aluminium dan tembaga. Nah, fokusnya itu menambang bahan yang diminta secepat dan seefisien mungkin. Nah, kemudian sama mengangkut atau mengirimkannya ke pabrik. Nah, yang selanjutnya adalah internal supply chain. Jadi meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Nah, ini pasti bingung. Ke dalam terus keluaran ini maksudnya apa? Nah, aktivitas utamanya di sini adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Nah, jadi apa ya? Kayak perusahaan itu dia tidak berdasarkan permintaan customer ya, tetapi dari masukan yang diberikan oleh distributor gitu kan. Misalkan distributor itu memberikan masukan dalam periode ini ternyata terjadi lonjakan karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan gitu kan. Analisis sebab dan akibatnya, nah kemudian itu dibaca oleh pabriknya. Nah, kemudian pabriknya akhirnya mereka jadi memanajemen produksi mereka dalam suatu waktu, nah sama mengendalikan persediaan supaya tetap bisa memenuhi gimana ya?
Jadi di satu sisi stoknya itu nggak kosong, artinya yang ada di customer itu selalu ada gitu. Maksudnya customer itu nggak mungkin kehabisan gitu ya. Tetapi di satu sisi eh, yang numpuk di gudang itu tidak terlalu banyak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah downstream supply chain management. Nah, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Nah, di sini aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi pergudangan, dan after sale service. Nah, kalau downstream seperti ini ya, jadi si apa namanya eh perusahaan itu sengaja memproduksi kemudian ditawarkan langsung ke customer gitu. Jadi tanpa ada pengadaan seperti yang upstream tadi ataupun di internal gitu ya. Jadi apa namanya murni kita membuat kemudian kita mengirimkan ke distributor atau ke customer seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya ini saya bahas singkat saja ya. Jelas pemanfaatan aset semakin tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada peningkatan laba. Nah, perusahaan juga semakin besar akhirnya. Nah, kemudian SCM itu secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Nah, SCM juga berfungsi sebagai mediasi pasar. Nah, sama melalui pelaksanaan SCM, pemasaran itu bisa mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan sama konsumen sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Nah, misalkan ada keluhan nih dari konsumen kok bahannya kok ada yang seperti ini. Nah, dari perusahaan itu bisa meneruskan ke suppliernya. Jadi kita tuh berbenah itu nggak cuma diri kita sendiri yang dibenahi, tetapi mitra-mitra yang lainnya itu juga ikut berbenah gitu. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya kita masuk ke bab peramalan. Silahkan simak video yang selanjutnya.